Sleman itu sekarang ini kondisinya tidak punya kantor PDN, belum punya masjid, sehingga itu program paling utama juga untuk tadi terkait organisasi begitu. Sehingga 5 tahun ke depan, syukur nggak sampai 5 tahun begitu, harus punya kantor, harus punya masjid seperti tadi. Pokok Sleman kami yang Sragen begitu, nggak boleh. Harus lebih di atasnya Sragen. Kalau Sragen sekarang sudah masjid mendunia, namun Sleman juga harus masjid mendunia juga, seperti masjidnya Sragen kali ini. Saya kira ini kami memberikan tip-tip khusus dari Pak Samaluddin, khusus di pimpinan cabang daerah Sleman ini Pak. Monggo bagaimana caranya agar daerah segera mempunyai kantor, mempunyai masjid, mempunyai cabang yang berkembang seperti cabang Cilengsi, seperti cabang Banjarmasin, seperti cabang yang mana begitu. Waktu kira-kira seperempat atau 20 menit saja, nanti dijelaskan hanya jawab cabang mana yang akan memulai lebih dulu, biar dipandu langsung dari Sragen nanti dengan SK dari PP, langsung dari PP begitu. Kemarin di sekolah Muhammadiyah sudah kita musyawarahkan, ini Pak Samaluddin ingin berbeda tempat untuk mewujudkan hal tersebut. Waktu kami haturkan cukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di sesi kedua. Saya kemarinnya ragu-ragu mau bertanya lagi. Karena lah itu pertemuan cabang September kok Janung aja. Ini beneran atau enggak? Pagi-pagi ternyata disalurkan di pengajian di Ranting Mawar sebagai contoh ya, sebagai contoh. Ini biasanya ngajinya berapa orang biasanya? Ya Pak Suri saya tahu sekitar 150 tiap paginya. Mudah-mudahan. Ini berapa tadi jangan dari ini tadi sampai luar? Ada 300-400 kurang lebihnya. kurang lebih. Oke, mudah-mudahan Sleman jangan sampai kalah sama Bendul. Itu ada 5 ranting yang pengajiannya jamaahnya di atas 1.000. Ranting Karang Tengah, ranting Logaden itu 2.500. Pengajian ranting 2.500 orang. Bapak-bapak di Sleman nanti bisa belajar ke Gunung Kidul, Karang Tengah dan Logaden. Di bayarnya itu ada siraman, ada piaman, ada urutan. Itu 800 sampai 1.500. Kalau yang 2.000 lebih Logaden dan Karang Tengah luar biasa. Kenapa? Karena mereka punya kor kembali Muhammadiyah tingkat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyampaikan dulu pengantar sedikit. Muktamar Solo dan PP sudah memutuskan LPCR itu ditambah amanah tugasnya menjadi juga pembinaan masjid. Ada cabang ranting, ada masjid. Masjid diurusi bareng dengan Majelis Tabligh. LPCR tugasnya mengelola masjid-masjid percontohan. Masjid secara umum tetap dikelola oleh Majelis Tabligh. Tetapi setelah masjid pemakmurannya agar makmur itu yang pikirkan LPCR-nya khusus masjid percontohan. Maka tugas kita membuat masjid contoh yang di tahun 2023 seluruh provinsi PDN harus punya satu masjid contoh PDN Pak. Tahun kedua nanti seluruh PDN di Indonesia harus punya masjid contoh. Masjid PDN bukan berarti masjid yang harus didirikan dan milik PDN, tapi bisa yang belum punya menunjuk salah satu masjid di wilayahnya menjadi contoh. Yo dipilih masjid yang paling memungkinkan jadi contoh. Di Jawa Tengah 2 masjid sudah ditunjuk, yaitu Masjid Unismu Semarang dan Masjid At-Tadbir kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tapi bukan masjid yang di kampusnya pusat, tapi ini masjid yang di pinggir jalan, bukan di kampusnya. At-Tadbir. Jawa Tengah sudah langsung menunjuk 2 masjid. Di IE belum. Tapi kemarin kami inisiasi karena Mas Askuri, Sekretaris Majelis Tabligh,
itu tinggal satu ranting dengan Pak Ketua Umum Prof. Hidayat Nasir. Beliau juga memimpin masjid Wali Dalan Universitas Aisyah Yogyakarta. Beliau juga ketua takmir masjid di masjidnya Pak Hidayat Nasir. Maka dua masjid ini kita undang. Kemudian ditambah masjid Kiai Suja. Kiai Suja itu masjid PKUGP. Ditambah masjid Ahmad Dahlan Pleret, masjid terbaru milik PCM Bangun Pertama Selatan yang tadi makan 2 orang tadi. Terus ditambah masjid miliknya Pak Arif Jamali di komplek Pak Arif Jamali dan Pak Sayuti, dua-duanya sekretaris, satu RTP atau RTP. Ya kan? Sengaja saya tunjuk biar kedua orang penting ini memberi contoh masjid di tempat tinggalnya, gitu loh Pak. Tidak ada nanti 6 masjid yang di pertemuan kemarin sudah sepakat menunjuk 5 orang yang siap jadi marbot. Nah, ini ada, saksinya ada ya? Saksi hidup. Saksi hidup pertemuan. Sahabat saya, adik saya sekolah, sahabat dulu di rumah sakit Muhammadiyah. Kami dikenalkan Ketua LPJR Sleman. Ketua LPJR Sleman. Kesepakatan terakhir, masing-masing masjid akan menunjuk 5 orang calon marbot. Yang 5 orang ini nanti tidak boleh nyambi pekerjaan apapun kecuali ngurusin masjid. Gitu Pak. Sambil nah gitu, sama Pak Kus nanti cerita. Saya ngelola 56 bisnis milik saya. Ayam geprek saku. Ketika saya sedang punya 56 bisnis ayam geprek saku, saya mengundurkan dari dunia bisnis saya dan saya jadi marbot Masjid Al-Falah Sragen. Hidupnya sekarang ditumpahkan untuk ngurusi masjid dan keliling Indonesia karena hampir semua masjid pengen seperti Masjid Al-Falah Sragen. Padahal beliau aktivis Muhammadiyah sekaligus ketua lembaga pembinaan masjid Jawa Tengah. Di khusus PDM Jawa Tengah, pembinaan masjid itu jadi lembaga sendiri. Luar biasa di di Jawa Tengah. Lalu apa? Karena kita ada cabang ranting, ada masjid, dua-duanya tugas bapak-bapak dan kita semua adalah tadi untuk masjid menyiapkan masjid di daerah percontohan. Bapak dan PD belum punya masjid, cari masjid mungkin yang di pinggir jalan yang bagus, yang strategis untuk ditunjuk PDN. Itu menjadi temannya PDN. PDN tetap menyiapkan satu masjid untuk jadi percontohan. Nah, kalau ini bisa bareng-bareng, nanti ngumpulnya bareng, nanti timnya Pak Kusnadi dan hasilnya bisa enak. Tidak satu-satu masjid di datangi, tapi seluruh PDN sudah kumpul, kemudian PDN kumpul, lagi kita programkan, gitu loh Pak. Daripada mendatangi setiap masjid, biar efektif di Sleman nanti. Masalah nanti yang duluan apa minggir, karena sudah punya masjid di kompleks PCM misalnya, atau Prambanan sudah punya albir atau mau nunjuk yang di pinggir jalan atau selama Komar atau terumah, mana yang mau ditunjuk itu masjid percontohan. Kalau di Prambanan ada beberapa masjid di pinggir jalan milik Muhammadiyah, bisa ditunjuk salah satunya, atau tetap albir monggo. Misalnya nanti cepet-cepet aja, tapi mulainya bareng. Masalah yang mampu duluan Prambanan memplak Pak Mas Ali, di mana Mas Ali? Oke, seperti monggo saja. Itu dimulai dari sesuai kemampuan. Kemudian yang mana yang dijadikan percontohan nanti disiapkan saja. Itu yang pertama. PDM dan PDM sama-sama menyiapkan satu masjid. Kemudian Bapak, karena kita juga cabang ranting, maka setiap PDM harus menyiapkan juga cabang unggulan dan ranting unggulan. PDM menyiapkan cabang unggulan, cabang menyiapkan ranting unggulan. Minimal setiap cabang menyiapkan satu
dari kami Pak, satu ranting unggulan, terus nanti PDN menyiapkan mengumpulkan 3 cabang unggulan. Kalau ranting kan jadi kalinya banyak Pak, tapi kemudian cabang unggulan terwakili 3. Prambanan sudah tidak berikut karena sudah juara 1. Nanti juara 1 sama juara 1 baru dilombakan di Indonesia. Dan juara mana gitu. Di bawah itu kita siapkan cabang unggulan baru. Bapak menyiapkan anak minggir masih berikut. Ya kan, karena masih 3 besar. Harapan 3 dan cabang paling inspirasi misalnya, terus cabang emplak monggo terserah Pak Kepala PCR sama Kepala Bidani mana yang mau disiapkan untuk itu, biar setiap tahun kalau tambah bulan 3 nanti semuanya jadi unggulan. Harapannya begitu Pak. Itu khusus untuk masalah cabang dan ranting. Nah Bapak yang saya hormati, di luar itu kita ingin pengajian itu hidup Seperti tadi. nah seperti tadi yang kayak gini nanti Bapak harus masuk data LPCR di Salam itu Pak. Salam itu bisa dilihat oleh siapapun, tapi di program Salam ada nempel notulenmu dan masjidmu, itu yang lihat hanya orang yang dikasih kewenangan. Kalau yang salah nanti salahmu akan jadi kontributor. Mohon setiap cabang 2 atau 3 orang ikut jadi kontributornya salam, memasuk berita, foto, video. Hari ini ada video kayak gini Pak, langsung juga dikirimkan ke salammu. Nanti akan masuk di salam, akan masuk di webnya LPCM juga, seperti itu. Nanti setiap cabang wakilnya. Kontributor di Salammu tidak hanya untuk video kegiatan, tapi juga nulis khutbah Jumat. Ya teman-teman, bapak-bapak yang punya bakat nulis khutbah, itu ditulis dikirimkan ke Salammu, biar teman-teman se-Indonesia itu kalau mau khutbah nggak kesulitan, nggak ribet. Gitu. Meskipun di Suara Muhammad juga ada, karena ini kan bisa dibuka Suara Muhammad ada khutbah juga. Tapi kan bapak-bapak untuk nulis di Suara Muhammad kan berbakat. Tapi kalau tulis salah, sebanyak-banyaknya mau tulisan nggak ada batasnya. Kontributor untuk ngisi artikel, ngirim doa-doa dan sebagainya, itu semuanya kita buka untuk seluruh aktivitas cabang ranting. Panjenengan punya ceramah rutin sendiri, silakan diunggah, nanti akan masuk di sebelah. Di dalam salammu ada namanya notulenmu. Notulenmu itu apa Bapak? Jadi nanti seluruh kegiatan cabang ranting, termasuk contoh rapat itu harus ada fotonya rapat, terus ada notulensinya rapat hari ini kesimpulannya apa? Ikut-ikut kan inti punya program gerakan keluarga sakinah, mendata seluruh janda di PCN. Mendata anak-anak muda yang usia 25 tahun ke atas tapi belum nikah. Itu panjangan ngurusi Pak. Muhammadiyah ditinggalkan anak muda karena tidak pernah ngurusi anak muda. Di Sragen setiap bulan ada Masjid Al-Falah Sragen Muhammadiyah menikahkan anak-anak muda setiap bulan, didanai, dibiayai oleh Masjid Muhammadiyah. Yang nggak mampu Pak. Masjid Sragen menangani konsultasi bisnis. Yang terakhir punya utang 25 miliar. Sebelumnya ada yang utang 9,4 miliar. Didampingi, itu Pak. Akhirnya utangnya lunas dan salah satu dari usaha yang pernah utang banyak itu sukses kembali usahanya dan menyerahkan satu komplek perumahan karena pengusaha properti kepada Muhammadiyah, termasuk masjid di dalamnya diserahkan pada PP, diterima Pak Ida, dan kemudian berdirilah ranting baru di komplek perumahan itu. Satu orang yang tadinya bangkrut didampingi Masjid Muhammadiyah sukses kembali, menyerahkan satu komplek perumahan. Itu Muhammadiyah. Nah kita harus kembali ya kayak gitu. Hanya mengurusi pengajian, mengurusi sekolah, tinggalkan anak muda semua.
Bapak-bapak, kita ingin anak-anak muda kembali ke pangkuan Muhammadiyah. Muhammadiyah menjadi menarik bagi anak-anak muda. Nah ini yang kita pikirkan seperti itu. Jadi tadi notulen itu Pak, rapat notulennya. Bagi yang sulit untuk menotulen program kita sudah siapkan. Kalau susah notulensi atau ingin membantu notulensi, nanti programnya didumuk notulensi, direkam selama rapat. Nanti selesai rapat sudah menotulensi sendiri. Nanti bapak-bapak tidak mengotorisasi. Oh cocok nomor 1, nomor 2 cocok, nomor 3 cocok, tinggal tanda tangan. Kalau nggak cocok, bapak-bapak bisa mengganti kalimatnya. Namun program ini hanya terjadi kalau ketika rapat bahasanya sama. Orang lain bahasa Jawa campur bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, terus kalau bahasa Jawa terus, kalau bahasa Inggris terus. Sepakat sejak awal. Itu baru bisa, gitu loh Pak. Jadi kalau rapat muncul kata Jawa, diulangi bahasa Indonesia, biar langsung bisa notulensi. Jadi RPJR sampai memikirkan kalau males notulensi, direkam selama rapat, didumuk muncul notulensi. Gimana ya? Seperti itu. Terus rekamannya rapat, nggak usah dikirim. Yang dikirimnya adalah notulensinya. Rekaman rapat terserah bapak-bapak. Ya, mau dihapus atau apa seperti itu. Kegiatan-kegiatan difoto, dikasih keterangan, dikirim ke notulensimu. Nanti yang bagus beritanya dimunculkan di Salamu, di webnya LPCR dan seterusnya. Jadi dengan cara ini Pak, LPCR kita akan tahu ranting mana yang aktif. Kalau sebulan kok nggak munggah apa, berarti memang ranting itu nggak pernah apa. Pak Mas itu nanti saya kasih datanya. Jadi nanti setiap 2 bulan atau 1 bulan LPCR ngirim ke PWN gitu, ranking keaktifan kabar aktif se-Indonesia. Kita akan ketahuan Sleman itu yang rapatnya aktif mingguan, aktif mana, PCM mana, semua ketahuan semua Pak. Ya, seperti itu. Dan kita juga belajar penting orang Pak Persatasi Raiso. Rohnya Muhammadiyah itu pengajian, rapat dan masjid. Salah satu gak hidup, yang duanya susah hidup. Maka rapat menjadi hero, maka harus diunggah agar kita terpaksa rapat, berlama-lama biasa rapat, gitu Pak. Tertib rapatnya karena selalu diunggah. Kita harus mulai itu. Muhammadiyah katanya organisasi modern, rapat terang jelas. Kami di PP, seluruh lembaga majelis kegiatan termasuk saya hari ini ke sini Pak. Saya nanti minta fotonya. Karena saya harus lapor ke PP. Setiap bulan kami dikasih data rekapitulasi. Oh LPCN ranking ke-9, kalah dengan yang lainnya. Setiap bulan begitu di pusat. Gitu aja. Ini biar kita itu apa? Berfastabiqul khairat. Kita tertib. Nah, saya mau Sleman bisa menjadi contoh. Rapat-rapat dan terdokumentasi. Kalau bisa Pak, harinya rutin rapat itu. Jangan ganti-ganti. Kalau ganti-ganti lama-lama lupa. Rapat PPJPP setiap Senin sore wajib rapat. Kita udah tahu semua. Senin sore nggak ada kegiatan rapat. Misalnya seperti itu Pak. Nah, kalau udah rutin seperti itu, kita nanti siklus hidupnya sudah Senin sore rapat, seperti itu. Nah, PCM juga begitu, rapat rutinnya. Mohon jangan sampai rapat 2 minggu sekali, jangan sampai rapat 3 minggu sekali, apalagi 1 bulan. Minimal rapat 1 pekan sekali. Tidak ada ranting cabang yang hebat, rapatnya jarang. Seperti itu. Itu yang benar-benar maju ya seperti itu. Ini yang Pak Jamal rapat seminggu sekali, rapat ke apa Pak Jamal. Semakin jarang rapat, semakin nggak tahu masalah. Semakin sering rapat, semakin banyak masalah. Di sini Pak, bahwa rapat nggak ada agendanya. Kalau rapat nggak agendanya, tetap nggak punya agenda, tetap rapat. Agenda
mencari masalah. Loh kalau nggak ada masalah keterlaluan. Nah itu yang kayak gini sederhana, mari kita tumbuh kembangkan di kita agar Sleman itu menjadi luar biasa. Di IY kemarin yang dapat penghargaan PDM paling peduli cabang ranting Gunung Kidul. Ketika cabang ranting buat nasional itu, paling peduli Pak cabang ranting. Mereka punya program banyak. Bapak mendorong lahirnya pesantren di setiap kecamatan. Maka sekarang di Gunung itu sudah ada 7 PDM punya pesantren. Rata-rata ada 200, ada 300 santrinya. Terus yang kedua, pembentukan KOT membalik tingkat daerah untuk cabang ranting. 56 orang yang disiapkan digaji oleh PDM. Meskipun kena pandemi COVID sempat agak goyang-goyang, tetapi tetap akan digaji oleh PDM, kecuali yang bersangkutan manual. Manual saya sudah PNS Pak, saya sudah ini sudah jatah saya untuk teman-teman yang lain, boleh. Tapi maka KOT membalik dipimpin oleh seorang direktur, bukan ketua. Direktur KOT membalik itu 56, itu dari 600 orang yang diseleksi Pak. Itu pertemuannya rutin, ada direkturnya, ada seragamnya, ada tugas pembinaan. Rekrutmen KOT membalik yang kedua bukan dari sarjana lagi, tapi lulusan SMA, SMK, alia yang dikuliahkan oleh PDM sepenuhnya dibiayai oleh PDM. Basecampnya di MBS Al-Mutahid selama 2 tahun, terus kerjasama dengan IAIN, Institut Agama Islam Klaten, Klaten. Lulus jadi sarjana, punya kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris yang bagus, kemampuan baca kitab yang bagus di PDM Gunung Kidul. Terus apa lagi Pak? Mereka punya program penyiapan cabang ranting unggulan melalui pendampingan PDM. Maka ada 9 ranting yang disiapkan menjadi ranting unggulan nasional. Maka jangan kaget kalau tadi yang ngaji tadi sampai 2.000 orang dan sebagainya. Memang itu ranting-ranting yang didampingi, disiapkan nanti untuk masuk juara nasional. Sampai dipikirkan seperti itu Pak, di PDM Gunung Kidul. Terus masih lagi banyak program-program yang lainnya yang bisa kita contoh, yang bisa kita tiru agar Sleman nanti itu bisa bergerak cepat, bahkan melebihi kecepatannya. Karena apa? Potensinya lebih besar di Sleman. Orang kaya Sleman, foto yang lain. termasuk rel masjid tadi di Sleman. Kalau masjid kita bisa merekrut salah satu 3, 4, 5 mereka, nanti bisa masjidnya cari infak sampai ratusan juta, bahkan miliaran juta seperti di rel masjid untuk menggerakkan membiayai. Mereka itu pergi kemana saja nggak usah khawatir. Karena apa? 1,2 miliar tiap bulan siap untuk mendanai mereka keliling Indonesia membina masjid-masjid. Seperti itu. Insya Allah dengan sederhana ini kita bisa bahwa demikian saja pengamatan saya yang pokok-pokok. Mudah-mudahan Sleman menjadi lebih baik, cabang-cabang prakteknya semuanya bisa hidup, dan kemudian bisa menginspirasi teman-teman se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal. Kita bukan hanya jawab karena memang waktunya sangat banyak acara ini. Mohon ini masing-masing cabang sudah mencatat itu, dan LPCR nanti digabungkan nontonnya dikirim ke masing-masing cabang. Jadi kita menyerahkan dari beberapa sisi gitu. Dan untuk tentara di semua sisi itu kita siapkan pasukan itu. Jadi masing-masing cabang sudah mendengar langsung apa yang dikatakan Pak Jamal, mohon jadi, dan tetap nontonnya dari LPCR nanti dikirim. Ada tahun pertama LPCR atau yang kami bidangi 5 LPCR Sleman bersinergi tahun pertama ini. Sakinah keluarganya, makmur masjidnya, maju sekolahnya, laris tokonya, dan lancar bisnisnya. Kita tepuk tangan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas, selamat pertama. Marilah kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.